Shalom Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan Yesus. Mungkin Ariel bisa pindah di sana. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang sangat rindu akan Tuhan. Amin. Ya, untuk itu sapa dulu kanan kirinya, katakan bahwa engkau adalah orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya, ada hal yang cukup menarik yang akan kita sama-sama sharingkan, yaitu tentang khotbah Yesus di bukit, ya, yang kalau kita kenal di dalam Matius pasalnya yang kelima. Dan secara khusus hari ini saya ingin membagikan bagi kita semua yang hadir di tempat ini tentang berbahagialah orang yang lembut hatinya, ya. Mari kita akan baca di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Matius pasal 5 ayat yang kelima dikatakan di sini bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya, kita tahu bersama bahwa ayat ini adalah ucapan bahagia, ya. Bahagia ketiga dari khotbah Yesus di bukit. Dan kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut, di sini Tuhan ingin berkata bahwa berbahagialah orang yang memiliki kerendahan hati yang tulus, di mana seseorang sungguh-sungguh menghilangkan bahkan menghapuskan segala kebanggaan dirinya. Ya, kita tahu bersama pada zaman ketika Yesus mengucapkan khotbah ini ataupun ucapan bahagia ini, ya, yang mendengar itu tidak hanya orang-orang biasa, tetapi pada saat itu ada begitu banyak orang-orang yang muncul sebagai orang-orang yang mengaku dirinya adalah orang-orang percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Dan mereka itu selalu berkata bahwa aku lebih tinggi posisinya daripada orang-orang yang tidak melayani Tuhan. Ya, mungkin kalau kita tahu ada begitu banyak orang-orang yang membenci Yesus, tetapi mereka tetap ikut dan turut mendengarkan khotbah Yesus. Ya, di situ ada ahli Taurat, ada orang Farisi. Mereka orang-orang yang selalu menganggap bahwa dirinya adalah orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak melayani, ya, secara khusus di bagian firman. Dan di sini juga dikatakan bahwa orang-orang tersebut juga ingin mengecek apakah Yesus, ya, khotbahnya lebih bagus atau lebih baik daripada dia. Ya, sehingga di sini dikatakan bahwa ada hal yang menarik dari kata-kata yang dikatakan oleh Yesus, bahwa orang yang berbahagia bukanlah orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Justru di sini dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Ya, dikatakan bahwa orang yang lemah lembut berbeda dengan orang yang tidak berdaya atau pasrah. Ya, di sini dikatakan bahwa berbeda sekali. Mungkin kalau kita melihat ada teman kita, kok orang ini kalau dimarahin, kalau diapa-apain, diam saja, senyum saja. Ini belum tentu Bapak Ibu kalau orang ini adalah orang yang lemah lembut gitu ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang memiliki sikap kerendahan hati pada saat seseorang diperhadapkan pada masalah. Ya, ada hal yang menarik dari kata lemah lembut ini, dikatakan bahwa Yesus ini juga adalah seseorang yang lemah lembut gitu ya. Dan dikatakan bahwa kenapa Yesus itu kok dikatakan sebagai pribadi yang lemah lembut? Kalau kita melihat bahwa Yesus bukan orang yang sama sekali tidak pernah marah. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah membaca di dalam bagian yang lain, ketika bait Allah, ya, terus di depannya dibikin orang-orang untuk jualan dan lain-lainnya, apakah Yesus diam? Apakah Yesus tidak apa-apa dibuat jualan aja? Tidak ya Bapak Ibu. Kenapa Marsya? Tuhan Yesus kenapa? Marah. Tuhan Yesus menunggang balikan semua jualan, ya, sampai kalau kita melihat mungkin di film-film tentang Yesus, sampai ada orang yang jualan burung gitu ya, merpati, itu semuanya pada berterbangan ya. Orang-orang jual ternak itu pada lari kemana-mana. Dan di sini dikatakan bahwa lemah lembut, yang dikatakan bahwa kenapa Yesus disebut sebagai seorang yang lemah lembut, adalah bahwa Yesus tahu kapan saatnya dia harus berkata-kata dan kapan tahu saatnya dia harus berdiam. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita Bapak Ibu,
kita seringkali kalah dengan situasi dan keadaan. Ya, semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, langsung kita tuh bisa dengan spontan langsung marah-marah, tidak jelas dan yang lain-lain sebagainya, Bapak Ibu. Tetapi di sini Tuhan ingin bagi setiap kita, ketika kita ya mengaku diri sebagai orang percaya, kita bisa memiliki kelemah lembutan di dalam diri kita pada saat kita berhadapan dengan satu masalah. Dan di sini dikatakan bahwa orang yang lembut hatinya tidak akan merasa bahwa dirinya harus mempertahankan diri agar dihormati, tidak marah saat direndahkan atau diremehkan, tetapi sebaliknya dapat menghargai dan menghormati orang lain. Bapak Ibu, ketika mungkin Bapak Ibu mendengarkan kata-kata ini, wah kok kayaknya kok seru ya orang yang lemah lembut ya. Saya mungkin bisa termasuk sebagai orang-orang yang lemah lembut gitu ya. Tetapi ternyata tantangan tersulitnya dalam hal kelemah lembutan adalah ketika kita diperhadapkan kepada suatu keadaan yang sulit dan kita diperhadapkan pada orang-orang yang selalu mencari masalah bahkan merendahkan kita, Bapak Ibu. Ya, saya tahu bahwa katanya, ya saya tidak tahu apakah survei ini benar atau salah, tetapi katanya ya laki-laki itu paling tidak suka ya kalau ada orang itu merendahkan dirinya gitu ya. Kalau di luar pulau sana, di Semarang tidak ada ya, tempat ini juga tidak ada gitu ya. Kalau ada orang yang berani nyenggol gitu ya, atau ngomong kata-kata yang menyakiti hatinya, itu dia bisa ya untuk mempertahankan dirinya, dia bisa bunuh-bunuhan bahkan. Kalau belum orang itu sampai mati, itu belum puas. Ya, saya belum mengecek apakah kebenaran itu apakah benar atau tidak. Tetapi pada kenyataannya bukan hanya para pria saja. Kadang-kadang kita pun sebagai seorang wanita pun bisa merasakan hal yang sama ketika mungkin kita mendengar orang-orang yang ada di sekitar kita ngomongin kita atau ngerasani kita dalam bahasa Inggrisnya. Betul teman-teman? Betul? Tidak mudah Bapak Ibu untuk menjadi orang yang lemah lembut. Apakah kita bisa menghormati orang yang sudah tidak menghormati kita atau melecehkan kita? Apakah kita bisa tetap tersenyum, tetap memeluk orang-orang yang sudah menyakiti hati kita? Saya rasa itu menjadi hal yang sulit Bapak Ibu, betul? Saya rasa itu menjadi hal yang kadang-kadang kita merasa bahwa itu tidak mungkin ada orang yang seperti itu. Kalau ada orang yang melukai hati kita, kalau bisa kita balas, kenapa tidak dibalas gitu ya? Kita punya kekuatan, kita sama-sama makan nasi, ya kita sama-sama mungkin makannya pakai piring bukan pakai daun. Kenapa saya tidak berani dengan orang itu gitu loh? Tetapi di sini ayat firman Tuhan begitu sangat ya mengena secara khusus bagi kehidupan saya pribadi Bapak Ibu. Saya tidak tahu kenapa Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena pada kenyataannya kalau kita tahu apa sih bahagianya menjadi orang yang lemah lembut, seringkali kita bisa berpikir bahwa kesakitan yang bisa kita dapatkan. Dan kalau kita lihat bahwa ketidaknyamanan yang bisa kita rasakan, kenapa kita harus menjadi orang yang lemah lembut? Tetapi di dalam khotbahnya saya yakin ketika Yesus berkata seperti ini bukan satu hal yang kebetulan atau Tuhan itu tidak tahu tentang kondisi kita. Itu bukan Bapak Ibu, betul? Tapi dalam khotbahnya Yesus ketika berkata berbahagialah orang yang lembut hatinya karena mereka yang memiliki bumi gitu ya. Dikatakan bahwa kalau kita orang yang lemah lembut, Tuhan katakan bahwa kita ini adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena kita ini yang memiliki bumi. Dan di sini dikatakan memiliki bumi dalam arti bahasa aslinya yaitu mewarisi bumi atau dikatakan bahwa menerima berkat. Jadi berbahagialah orang yang lembut hatinya karena kita ya siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Dalam bahasa aslinya. Nah di sini dikatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena dia adalah orang yang pantas menerima berkat. Dari kata-kata pantas ini kita bisa tahu Bapak Ibu bahwa ternyata apakah ada orang yang tidak pantas untuk menerima berkat? Saya ingin katakan bahwa ada. Siapa dia Bapak Ibu? Orang-orang yang sombong, betul? Orang sombong adalah orang yang tidak pantas menerima berkat dari Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa
Orang sombong itu tidak bisa menikmati segala sesuatunya ketika dia hidup di dunia ini. Ya mungkin kita tidak tahu ya Bapak Ibu kenapa sampai Tuhan itu berkata hal-hal seperti ini. Karena kita tahu bahwa pada realitanya kita sebagai orang-orang Kristen, kita selalu dikenal sebagai seorang yang penuh kasih, betul tidak? Ya kalau kita mungkin, saya tidak tahu di tempat kerjaan teman-teman atau di tempat kuliah teman-teman atau dimanapun ya. Mungkin ketika kita berantem atau apa gitu ya, ketika orang lihat, kamu siapa? Orang Kristen gitu ya. Kalau kita ngalah, mereka pasti akan ngomong gini, oh pantas dia orang Kristen makanya ngalah gitu ya. Tapi kalau kita ngelawan, orang pasti akan ngomong gini, kok orang Kristen kok gitu ya? Bukankah orang Kristen itu penuh dengan kasih? Dalam realitanya, kita itu sebagai pengikut Kristus selalu dicap dan dilabeli sebagai pelaku firman. Dan di sini dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sebetulnya pantas untuk bisa menerima berkat dari Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Dan di sini dikatakan berkat tidak hanya berbicara tentang materi saja. Ya, kalau saya melihat bahwa betul yang dikatakan Tuhan di dalam ayat ini jelas banget untuk kita bisa mengerti bahwa berkat di sini tidak berbicara tentang materi saja, tetapi tentang sebuah kesempatan, tentang kepercayaan, tentang damai sejahtera, dan juga kadang-kadang tentang kesehatan. Bapak Ibu, kalau ini saya beneran teliti ya, maksud saya melihat, saya searching di Google, ya ada begitu banyak orang-orang kemarin juga. Ada siapa yang hari Minggu berkhotbah gitu ya, yang di acara setelah ibadah ketiga ya pemuridan, dikatakan bahwa ada begitu banyak orang-orang yang sakit parah gitu ya. Itu karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang kadang-kadang memiliki sakit hati gitu ya. Dan dikatakan bahwa orang-orang ini dengan sombongnya mereka tidak mau mengampuni orang-orang yang telah melukai hatinya. Ya waktu itu saya pernah mengikuti seminar, tetapi ini seminar tentang apa ya, sakit penyakit parah tapi di sebuah rumah sakit seperti itu. Dan dikatakan bahwa ada seorang dokter yang memberikan seminar bahwa obat dari segala penyakit itu adalah hati yang gembira. Dan kita tahu bahwa Tuhan juga mengatakan hal seperti itu. Ayatnya di mana Bapak Ibu? Masih ingat? Di dalam mana? Di Amsal dikatakan bahwa berbahagialah apa? Kenapa? Ayo, lagunya ada ya kan. Kita tahu bersama bahwa ya hati yang gembira itu ya adalah obat bagi rasa sakit hati yang begitu dalam, Bapak Ibu. Ya. Dan kita tahu di sini Tuhan menginginkan kita sebagai orang-orang percaya ketika kita ada di dalam dunia ini, Tuhan mau kita itu semua bisa menikmati segala berkat yang Tuhan beri. Bukan ketika kita datang di dunia ini kita sakit-sakitan, ya kita tidak bisa bertemu dengan banyak orang, ya. Terus kita tidak memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita yang ada di tempat ini maupun orang-orang percaya, Tuhan mau kita ini semua bisa menikmati apa itu yang disebut dengan berkat yang sesungguhnya. Dan di sini dikatakan bahwa ketika kita melihat perbedaan orang-orang yang sombong, ya, mereka sulit untuk bisa menikmati hidupnya. Berbeda dengan orang-orang yang rendah hati. Dia bisa mensyukuri setiap hal di dalam hidupnya dan di sekitarnya. Di sini dikatakan bahwa lemah lembut dalam bahasa aslinya atau praus dalam bahasa Yunani itu seringkali dipakai ya oleh seekor binatang yang telah dilatih untuk menuruti perintah yang telah diajarkan sang pelatih. Jadi kata-kata lemah lembut ini ya sering ditujukan kepada seekor binatang ya yang telah dilatih atau menuruti seorang pelatihnya. Kalau di sini saya tadi berpikir ya waktu di jalan saya ingat sekali tentang film. Mungkin Bapak Ibu di generasi sekarang masih ada filmnya atau enggak saya enggak tahu, tapi di angkatan saya gitu ya. Ketawa ya. Masih ada film yang anjing yang bisa dilatih terus bisa main basket. Ya, mungkin generasi sekarang masih tahu atau enggak saya tidak tahu gitu ya. Filmnya apa Kevin? Ya, Airbud itu ya. Jadi filmnya tuh sampai dibuat beberapa seri, tidak hanya main basket saja ya, ada main volley gitu ya.
Dan itu film yang cukup menghibur kalau pas liburan sekolah biasanya. Ya. Dan kita tahu bahwa bisa saja gitu loh, di antara begitu banyak anjing-anjing yang lain gitu ya. Terus Airbud ini aku enggak maulah dilatih, buat apa sih, capek, enggak enak gitu ya. Harus terus mengikuti perintah gitu ya. Ternyata di sini kenapa sampai kata-kata lemah lembut ini ya dipakai dan digunakan oleh Tuhan Yesus sebagai perumpamaan, sebagai ucapan di dalam khotbahnya untuk memberitakan kepada orang-orang yang sedang mendengarkan khotbahnya. Tuhan ingin berkata seperti ini, bahwa ketika kita semua ini mau dengan rendah hati menuruti apa yang Tuhan mau, ya, kita akan beroleh begitu banyak hal, bahkan juga banyak kesempatan. Saya memikirkan tentang anjing ini, Bapak Ibu, ya. Di antara begitu banyak anjing-anjing yang ada, saya yakin pasti diseleksi, tidak mungkin, karena ini film kan sampai ke Indonesia ya, karena itu kan bukan film buatan Indonesia gitu ya. Dan saya tahu di antara begitu banyak anjing, dia dipilih untuk bisa memainkan peran itu. Dan mungkin kalau di zaman sekarang jarang ada pertunjukan lumba-lumba ya mungkin ya. Kalau di zaman saya itu masih banyak gitu ya, ada pertunjukan lumba-lumba di mana gitu ya. Sering banget gitu loh, hampir setahun itu 2-3 kali lah. Nah, saya melihat bahwa lumba-lumba itu adalah binatang yang begitu menarik gitu loh. Dan itu benar-benar dipakai oleh pelatihnya ya, dipakai kemanapun ketika pelatihnya mau mengadakan tur di Tegal, dia ke Tegal. Mau menggunakan tur di Jakarta, ya lumba-lumba ini ikut gitu loh. Nah, di sini dikatakan bahwa tetap dipakai Tuhan adalah salah satu berkat terbesar dalam hidup orang percaya. Tetapi kadang-kadang ada begitu banyak orang yang suka menyanyiakan pelayanan. Bapak Ibu, kalau kita melihat semakin kita menjadi orang yang lemah lembut, semakin kita menuruti apa yang Tuhan ingin katakan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk mengampuni, kadang-kadang kita bisa berpikir, kenapa aku harus mengampuni orang yang sudah menjahati aku? Kenapa aku harus berkorban? Sedangkan dia aja hidupnya enak-enakan. Saya percaya Bapak Ibu, itu adalah suatu hal yang Tuhan katakan itu demi kebaikan kita. Betul Bapak Ibu? Kalau kita tidak mau mengampuni juga tidak apa-apa, Tuhan tidak paksa gitu loh. Tetapi ketika kita bisa mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, ada satu kelepasan dan itu betul-betul bermanfaat bagi hidup kita Bapak Ibu. Sama saja tentang pengampunan itu sebagai sebuah sampah kalau menurut saya. Ketika kita menumpuk-numpuk sampah itu terus dan kita tidak mau membuangnya, itu akan menjadi hal yang busuk, betul Bapak Ibu? Dan saya percaya setiap kata-kata Tuhan itu sungguh-sungguh bisa bermanfaat bagi kita semua. Tidak mungkin Tuhan itu menyuruh sesuatu tanpa Tuhan itu tahu manfaatnya apa buat hidup kita gitu. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan itu mau agar kita itu bisa menjadi orang-orang yang lemah lembut. Kalau kita melihat ya, kita ini kan sebenarnya sedang memasuki dalam masa-masa prapaskah. Ya, ketika Tuhan ngomong seperti ini bukan dia hanya berkata-kata saja Bapak Ibu. Bukan hanya Tuhan tuh ngomong, ya sudah kamu menjadi orang yang lemah lembut. Ya kamu harus menjadi orang yang sangat taat, rendah hati. Kamu tidak boleh membanggakan diri di tengah-tengah orang yang merendahkan. Tetapi Tuhan ini betul-betul menunjukkan di dalam sikap hatinya. Kalau kita melihat bagaimana Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya, kalau kita melihat ada begitu banyak orang yang membencinya daripada orang menyukainya. Betul tidak Bapak Ibu? Termasuk kadang-kadang orang percaya yang sudah betul-betul melihat begitu banyak kasih Tuhan. Tetapi ketika kita diperhadapkan oleh satu masalah yang mungkin itu tidak kunjung berhenti. Kadang-kadang kita bisa meragukan Tuhan. Ya. Dan itu realitanya ketika Yesus pun masih hadir sebagai manusia. Ada begitu banyak orang-orang yang menolaknya. Bahkan kita tahu ya, murid-muridnya sendiri pun yang mengikutinya itu juga menolaknya. Bahkan sampai memfitnah dan akhirnya membuat Yesus tersalib. Yesus punya alasan untuk bisa membenci. Yesus punya alasan untuk bisa menghukum orang-orang
yang sudah menghinanya secara langsung. Yesus punya begitu banyak alasan untuk menjadi pribadi yang sangat mungkin menunjukkan dirinya, kamu kok berani dengan aku yang aku ini adalah Allah yang sesungguhnya. Tetapi Yesus tidak memakai itu semua Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa kemenangan dari kelemah lembutan hati Yesus yang membawa kita bisa menerima penebusan dosa, betul? Yang bisa membuat kita bisa menerima karya salib itu Bapak Ibu. Saya memikirkan seandainya Yesus itu betul-betul tidak hadir di tengah-tengah dunia ini. Saya berpikir bahwa apakah mungkin ada orang yang bisa serendah hati Yesus, bahkan ketika dia diludahi, ya, dilepaskan bajunya, dihina, dipermalukan seperti itu. Sama sekali Yesus itu tidak melawan gitu loh. Saya berpikir seandainya waktu itu Yesus melawan, ingin menunjukkan, atau saya yakin deh Yesus bisa melakukan segala hal. Mengubah air menjadi anggur aja bisa, apalagi membuat kepalanya orang kebalik itu pasti bisa gitu loh. Saya berpikir seperti itu Bapak Ibu, pasti bisa gitu loh. Tetapi saya tahu seandainya Yesus melakukan itu, mungkin karya penebusan salib Yesus di atas kayu salib itu mungkin tidak akan bermakna apa-apa bagi hidup kita, betul Bapak Ibu? Tetapi kita bisa melihat hal yang sungguh-sungguh yang terjadi adalah Yesus menjadi teladan kita. Betul-betul Yesus itu mau merendahkan dirinya, bahkan dia dihina sampai mati dengan cara tidak terhormat. Di sini Yesus ingin mengatakan kepada orang-orang yang telah menghinanya, orang-orang yang telah melukainya, merendahkannya, membencinya. Yesus ingin berkata bahwa aku ini adalah pribadi yang selalu taat akan kehendak Bapa. Dan saya tidak tahu Bapak Ibu apa yang sedang kita alami saat-saat ini. Apakah saat ini kita sedang dipertemukan dengan orang-orang yang sulit, dipertemukan dengan keadaan yang begitu sulit, di manakah kita mencari ya pelampiasan itu mungkin. Beberapa waktu yang lalu saya tidak tahu kenapa saya akhirnya itu memutuskan untuk membuat tema khotbah tentang kelemah lembutan gitu ya. Tetapi ketika saya menyelesaikan khotbah saya kemarin gitu ya, saya diingatkan akan satu peristiwa Bapak Ibu. Dan saya tahu bahwa peristiwa ini tuh bukan suatu hal yang mengenakan sebetulnya. Karena beberapa waktu yang lalu saya pun diperhadapkan dengan orang-orang yang begitu sulit ya, orang-orang yang sudah ditolong tetapi mereka justru mengkhianati saya gitu ya. Orang-orang yang justru saya tolong, mereka itu justru memfitnah saya gitu ya. Dalam keadaan yang begitu menyakitkan gitu ya. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan kok izinkan itu terjadi gitu ya. Kenapa Tuhan kok melakukan ini gitu loh. Dan saya teringat Bapak Ibu, pada waktu saya kecil gitu ya. Saya ingat sekali pada waktu saya kecil. Ketika saya mau tidur gitu kan, karena di antara begitu banyak anak gitu ya, dari 4 orang anak. Saya ini adalah anak yang dalam tanda kutip itu usilnya bukan main gitu ya. Jadi saya itu agak usil, suka ngerjain orang, mungkin sampai sekarang juga ya. Jadi kadang-kadang mama saya itu berpikir gitu loh, kenapa ya kok anak ini kok berbeda gitu loh. Kok seringkali anak ini juga keusilannya itu kadang-kadang bisa membuat masalah pada waktu kecil ya gitu ya. Jadi kadang-kadang orang bisa jadi ribut hanya karena saya gitu kan. Lalu saya ingat banget ketika saya mau tidur gitu ya, mama saya itu selalu nyanyi hal yang diulang-ulang sampai saya lulus SMA, itu tiap hari Bapak Ibu. Mama saya itu selalu ngomong gini, nyanyinya gini. Saya tidak tahu apakah itu lagu ada di internet atau apa, saya tidak tahu gitu ya. Tapi mama saya selalu ngomong gini, berilah aku hati yang lembut, hati yang taat dan menurut, ajarkanlah jalanmu Tuhan, agar hidupku berkenan. Setiap malam saya itu selalu mendengar mama saya menyanyi seperti itu gitu. Saya berpikir kenapa sih harus menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang lemah lembut, apa sih sebetulnya keuntungannya gitu loh. Lalu di bagian refnya itu dikatakan bahwa tunduk pada firman, dipimpin oleh Roh. Tunduk pada firman, dipimpin oleh Roh. Nah di sini saya tahu Bapak Ibu, ketika saya mengalami betul-betul di mana satu situasi,
Ketika saya benar-benar saya itu menolong orang, tetapi orang itu justru balik menyerang saya, bahkan memfitnah saya dengan keji. Saya teringat akan masa kecil saya yang mama saya selalu berkata bahwa mungkin secara manusia saya bisa membalas orang itu. Secara manusia saya bisa balik menyerang orang itu. Secara manusia mungkin saya bisa memutarbalikkan fakta. Saya bisa istilahnya kalau saya bilang saya tahu tentang dirimu gitu loh. Saya bisa mengungkapkan satu kebenaran yang bisa membuat dia itu terjatuh gitu loh. Tetapi di sini saya tahu bahwa ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus itulah yang akan memampukan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Memang kita manusia lemah. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa daging kita itu lemah gitu loh. Tetapi roh itu penurut. Dan saya tahu ketika Tuhan tuh ngomong bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut. Saya tahu kita ini adalah surat terbuka bagi banyak orang. Kita ini adalah orang yang selalu dilihat oleh banyak orang. Oh, kalau setiap Rabu ini kalian tuh berdoa di tempat ini gitu ya. Tetapi apa buktinya? Bukan ketika kita ada di tempat ini, buktinya adalah ketika kita keluar dari tempat ini. Apakah kita bisa sungguh-sungguh mencerminkan sebagai pribadi-pribadi yang meninggikan nama Tuhan? Tadi malam saya diingatkan oleh Tuhan, ya, saya tidak tahu apakah yang sedang kita alami, kekecewaan apa yang sedang kita hadapi. Tetapi saat ini Tuhan ingin bahwa kita mempraktekkan tentang kelemah lembutan ini. Caranya dengan apa? Coba ingat-ingat Bapak Ibu, adakah orang-orang yang mungkin selalu menjadi batu sandungan di dalam diri kita? Atau adakah mungkin ada orang-orang yang pernah melukai hati kita dan sampai sekarang kadang-kadang kita teringat akan orang itu? Adakah mungkin dalam peristiwa-peristiwa yang lalu kita sangat membenci suatu keadaan tertentu yang membuat kadang-kadang kita itu juga bisa membenci Tuhan karena keadaan itu Bapak Ibu. Tapi saat ini Tuhan mau bela dengan kelemah lembutan. Kita mau meminta pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti kita. Bukankah teladan Tuhan ketika dia mati tergantung di atas kayu salib, sebelum dia betul-betul dinyatakan mati, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan berkata bahwa dia tidak ngomong, Tuhan tolong balaslah mereka atas apa yang mereka telah berbuat dalam hidup saya. Tetapi Tuhan dengan kelemah lembutan, Tuhan berkata bahwa Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Pada malam hari ini Bapak Ibu, hal yang sama. Kita mau memberikan pengampunan bagi orang itu karena saya percaya bahwa mungkin orang itu juga tidak tahu apa yang mereka perbuat di dalam kehidupan kita. Saya minta untuk setiap kita bisa merenungkan ini, kita pejamkan mata. Kita akan ingat orang-orang yang sudah melukai kita, yang mungkin sudah mencaci maki kita, yang sudah merendahkan kita. Dan kadang-kadang kita sulit untuk mengampuni orang itu. Entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, entah itu sahabat dekat kita, entah itu teman pelayanan kita. Mari kita akan belajar memiliki hati yang lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Kita dengan rela hati, sekalipun mungkin ada kesempatan untuk kita bisa membalas dendam. Tetapi Tuhan ingin berkata, jangan pernah lakukan itu. Saat ini Tuhan, kami tidak tahu Tuhan apa yang ingin Kau katakan bagi setiap kami pribadi, masing-masing pribadi Tuhan. Di dalam hari-hari ini, mungkin Tuhan, kami terlihat baik-baik saja. Tetapi kadang-kadang Tuhan, kami juga berseru kepada Engkau Yesus. Hanya kami yang tahu Tuhan, hanya hatiku yang tahu. Orang lain tidak perlu tahu. Tetapi bukankah Engkau Tuhan Allah yang maha tahu tentang segala sesuatunya Yesus? Biarkan Tuhan pada malam hari ini, Engkau Tuhan yang menjamah hati kami, memulihkan hati kami Tuhan. Dan menguatkan hati kami untuk bisa Tuhan, memiliki hati yang lemah lembut, untuk kami bisa mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kami Tuhan di masa yang lalu.
ataupun pada masa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan itu sangat sulit dan itu sangat menyakiti hati kami Tuhan. Kadang-kadang kami berpikir kenapa menjadi orang Kristen begitu sulit? Kenapa menjadi pengikut Tuhan harus melewati seperti ini? Engkau yang mengetahui hati kami Tuhan saat ini Yesus. Dan biarlah Tuhan kami juga ingin berdoa bagi orang-orang yang mungkin mengalami begitu banyak trauma karena kesalahan-kesalahan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atas kesalahan-kesalahan orang-orang yang kadang-kadang menyakiti hati kami tanpa mereka berpikir Tuhan. Kiranya Tuhan yang menutup bungkus hati kami, biarlah Tuhan ketika kami pulang dari tempat ini, kami sungguh-sungguh mendapatkan kelegaan Tuhan. Seperti apa yang Kau katakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka yang akan mendapatkan berkat. Karena kita Tuhan adalah orang-orang yang layak mendapatkan berkat itu. Tuhan kami tidak mau terintimidasi oleh iblis, kami tidak mau Tuhan diintimidasi lagi Tuhan oleh perkataan-perkataan yang berkata bahwa kami tidak mampu, kami butuh, kami tidak layak Tuhan. Tetapi kami mau cabut itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Dan biarlah Tuhan melalui firman Tuhan ini, kami sungguh-sungguh bisa Tuhan meneladani apa yang ingin Kau katakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan firman Tuhan ini akan menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa tanpa syukur. Haleluya. Amin.